Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Breaking News, Renungan Katolik hari ini, Minggu, 22 Desember 2024, kesederhanaan dan kerendahan hati dalam pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih. Pada kesempatan ini kami berkumpul untuk merenungkan firman MU. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan merenungkan Injil suci ini dengan bijak dan penuh iman. Kami mohon ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Inilah pembacaan dari Nubuat Mika bab 5 ayat 2-5a. Beginilah firman Tuhan Allah, Jahai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera, demikianlah sabda Tuhan. Pesan utama dari bacaan ini yang bisa kita renungkan, saat kita merenungkan bacaan ini, kita diingatkan akan kesederhanaan dan kerendahan hati yang melekat pada kota Betlehem. Meskipun kecil dan tidak terpandang, Betlehem dipilih oleh Tuhan sebagai tempat kelahiran raja yang dijanjikan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sering memilih hal-hal yang dianggap lemah atau tidak berarti oleh dunia untuk melaksanakan rencananya yang besar. Betlehem juga melambangkan harapan yang sederhana namun mendalam. Dalam masa penantian ini, kita diajak untuk mempersiapkan hati kita dengan kerendahan hati dan kesederhanaan, meneladani Yesus yang lahir dalam kesederhanaan dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Pon-pon refleksi dalam hidup sehari-hari. Bacaan ini memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita tergoda untuk mengejar kemegahan, kekuasaan, dan pengaruh. Namun, bacaan ini mengajarkan kita bahwa dalam kerendahan hati dan kesederhanaan, kita dapat menemukan berkat dan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Mari kita merenungkan bagaimana kita dapat meneladani kerendahan hati Yesus dalam kehidupan kita sendiri. Apakah kita bisa belajar untuk menerima keadaan kita dengan ikhlas dan rendah hati? Bagaimana kita bisa membawa damai sejahtera dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita melalui tindakan sederhana kita? Kesimpulan, renungan ini mengajak kita untuk selalu mengingat pentingnya kesederhanaan dan kerendahan hati dalam menjalani kehidupan beriman. Betlehem, meskipun kecil, dipilih Tuhan sebagai tempat kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja melalui hal-hal yang seringkali tidak dianggap penting oleh dunia. Marilah kita berusaha hidup dalam kerendahan hati, meneladani Yesus, dan membawa harapan kepada dunia melalui tindakan dan sikap kita. Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami bersyukur atas pelajaran dan renungan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, ajarkan kami untuk selalu hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Serta selalu mengandalkan kekuatan MU dalam setiap langkah hidup kami. Semoga kami dapat menjadi pembawa damai sejahtera dan harapan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semoga renungan ini membawa penghiburan dan pengharapan bagi setiap pembaca dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga senantiasa Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.